Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi. Apa kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar materi gangguan pencernaan dan cara merawat kesehatan organ pencernaan untuk muatan IPA tema 3, subtema 2 dan 3, kelas 5 SD. Saksikan video ini dengan baik ya. Oke, yang pertama kita pelajari adalah gangguan pencernaan. Penyebab gangguan sistem pencernaan. Yang pertama, makan tidak teratur. Pola makan yang tidak teratur akan menyebabkan gangguan produksi asam klorida di dalam lambung. Yang kedua, kurang mengkonsumsi makanan berserat seperti sayur dan buah. Padahal makanan berserat sangat bagus untuk kinerja usus besar sehingga mengatasi sembelit. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan yang tidak higienis sehingga makanan yang masuk ke tubuh kita membawa bibit kuman ataupun bakteri dan penyakit. Yang keempat, kebiasaan menunda buang air besar. Kelima, kurang mengkonsumsi vitamin C sehingga timbul sariawan pada rongga mulut kita. Oke, selanjutnya kita akan belajar macam gangguan pencernaan atau penyakit yang mengganggu sistem pencernaan kita. Yang pertama ada diare, MAH, tifus, appendicitis. Yang kelima ada disentri, selanjutnya kolera, gastritis, dan konstipasi. Kita simak satu persatu ya. Oke, gangguan pencernaan yang pertama adalah diare. Diare adalah buang air besar yang terlalu encer. Gejala dari gangguan ini adalah buang air besar yang terlalu encer disertai kram perut dan demam. Mengapa ya bisa terjadi diare? Penyebabnya ada 3. Yang pertama, infeksi virus yang bernama rotavirus. Yang kedua, infeksi bakteri dan kuman yang masuk bersama makanan, atau bisa juga alergi makanan tertentu pada sebagian orang. Nah, bagaimana cara mencegah atau cara mengatasinya? Yang pertama, minum air putih yang matang atau air kemasan yang kemasannya terjaga dengan baik sehingga air minum yang kita minum tidak membawa bakteri atau kuman. Yang kedua, menjaga kebersihan makanan. Dan yang ketiga, selalu mencuci tangan sebelum makan. Oke, yang kedua adalah MAH. MAH adalah penyakit nyeri dan panas pada lambung. Gejalanya adalah perut terasa perih dan terbakar, mual setelah makan, dan perut terasa kembung. Penyebabnya ada beberapa. Yang pertama, pola makan yang tidak teratur. Yang kedua, terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang asam dan pedas. Kedua penyebab ini dapat memicu produksi asam klorida berlebih di dalam lambung, sehingga menimbulkan rasa nyeri dan panas. Selanjutnya, cara mengatasinya yang pertama adalah menjaga pola makan, sehingga produksi asam klorida di dalam lambung bisa stabil. Yang kedua, menghindari makanan tertentu seperti terlalu asam dan pedas. Dan yang ketiga, makan secara perlahan dan tidak berlebihan, sehingga kerja lambung tidak terlalu berat. Yang ketiga adalah tifus atau yang disebut juga dengan demam tifoid. Perhatikan gambar ya. Nah, tifus adalah peradangan pada usus. Gejalanya adalah demam, tubuh menggigil, perut mual dan muntah, serta nyeri kepala. Penyebabnya adalah makanan dan minuman yang dikonsumsi telah terinfeksi bakteri yang bernama Salmonella typhosa. Nah, bagaimana cara mencegah atau cara mengatasinya? Yang pertama, sejak kecil sudah ada vaksinasi tifoid untuk mencegah sejak awal. Yang kedua, mengkonsumsi makanan higienis dan matang sehingga makanan bebas dari bakteri Salmonella typhosa. Dan yang ketiga, selalu cuci tangan sebelum makan.
Gangguan selanjutnya adalah apendisitis atau yang dikenal juga dengan radang usus buntu. Apendisitis merupakan infeksi yang terjadi pada umbai cacing. Perhatikan gambar ya, umbai cacing terletak pada pangkal usus besar. Nah, gambar sebelah kiri kita merupakan gambar usus buntu yang normal, sedangkan gambar sebelah kanan merupakan gambar dari radang usus buntu atau apendisitis. Gejala dari apendisitis, yang pertama, perut bawah bagian kanan terasa nyeri dan sakit. Yang kedua, tubuh terasa demam dan menggigil. Dan yang ketiga, rasa mual, muntah, dan kadang disertai dengan diare. Apa sih yang menyebabkan apendisitis? Apendisitis disebabkan oleh penumpukan kotoran pada usus buntu, sehingga umbai cacing mengalami infeksi. Nah, biasanya apendisitis diatasi dengan cara operasi pemotongan umbai cacing sehingga radang tidak menyebar ke bagian yang lain. Yang kelima adalah disentri. Disentri adalah radang usus dengan tinja berlendir dan bercampur darah. Gejala dari disentri yang pertama adalah buang air besar dengan tinja berdarah. Kemudian diare encer dan volumenya sedikit. Ketiga, nyeri saat buang air besar. Penyebab dari gangguan pencernaan disentri adalah adanya infeksi bakteri Shigella atau Amoeba Entamoeba histolytica yang tercampur pada makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh kita. Bagaimana cara pencegahan dan pengobatannya? Yang pertama, selalu menjaga kebersihan makanan dan tempat tinggal kita. Kemudian, pengobatannya dengan obat antibiotik dan penggantian cairan garam untuk mengganti cairan tubuh kita yang hilang saat buang air besar. Next, selanjutnya adalah kolera atau yang dikenal juga dengan penyakit taun. Nah, kolera merupakan infeksi saluran cerna akibat adanya infeksi bakteri yang bernama Vibrio cholera. Gejala dari penyakit kolera, yang pertama, diare berat dan dehidrasi atau kehilangan cairan tubuh yang terlalu banyak, kram perut, dan disertai rasa mual dan muntah. Untuk mencegah penyakit kolera bisa dilakukan dengan cara selalu menjaga kebersihan makanan dan peralatan makan. Kedua, mengkonsumsi makanan yang sudah masak. Dan yang ketiga, selalu mencuci tangan sebelum makan. Ketiga langkah tersebut dapat menghindarkan dari kontaminasi bakteri Vibrio cholera. Selanjutnya, yang ketujuh adalah gastritis. Gastritis adalah peradangan pada dinding lambung. Gejalanya adalah rasa nyeri dan panas di lambung dan disertai hilang nafsu makan. Perhatikan gambar ya, perbedaan lambung sehat dan lambung gastritis. Penyebab dari gastritis yang pertama adalah infeksi bakteri yang bernama Helicobacter pylori. Infeksi bakteri ini dapat menyebabkan radang pada dinding lambung. Yang kedua, terlalu sering mengkonsumsi obat pereda nyeri, misalnya adalah ibuprofen dan aspirin. Penyebab yang lain adalah stres dan banyaknya mengkonsumsi minuman beralkohol. Bagaimana cara mencegah dan mengobati gastritis? Yang pertama, pencegahan dengan cara menghindari stres dan minuman beralkohol. Yang kedua, menggunakan obat-obatan sesuai resep dari dokter. Dan cara pengobatannya adalah dengan obat antasida, antibiotik, dan penghambat histamin 2. Gangguan selanjutnya adalah konstipasi atau yang dikenal juga dengan istilah sembelit. Konstipasi merupakan susah buang air besar. Penyebab dari konstipasi yang pertama adalah kurang minum. Yang kedua, kurang mengkonsumsi makanan berserat. Kedua penyebab ini menjadikan feses pada usus besar kita menjadi sangat padat dan sulit untuk dikeluarkan. Nah, cara mencegah atau cara mengatasinya adalah dengan cukup mengkonsumsi makanan berserat seperti buah dan sayur, serta menjaga kebutuhan air minum sekitar 2 liter per hari.
Oke, materi kedua yang kita pelajari adalah cara merawat kesehatan pencernaan dan pentingnya menjaga asupan makanan bergizi. Oke, bagaimana ya cara merawat kesehatan organ pencernaan sehingga sistem pencernaan kita selalu sehat dan bekerja secara maksimal? Yang pertama, makan dengan pola teratur. Pola makan yang teratur dapat membuat produksi asam klorida di dalam lambung selalu stabil, sehingga dapat mencegah penyakit MAH. Yang kedua, mencuci tangan sebelum makan. Pastikan tangan kita selalu bersih sebelum menyentuh makanan. Ketiga, mencuci sayuran sebelum dimasak. Sayuran dari perkebunan hingga sampai ke tangan kita bisa saja membawa kuman dan bibit penyakit, sehingga sebaiknya kita selalu mencuci sayuran sebelum dimasak. Keempat, mengkonsumsi makanan berserat dengan cukup. Makanan berserat seperti buah dan sayur dapat membuat sisa pencernaan pada usus besar kita dapat berjalan dengan lancar, sehingga dapat mencegah penyakit sembelit. Kelima, menjaga kebersihan makanan dan peralatan makan. Dan yang terakhir, selalu makan makanan bergizi seimbang. Oke, seperti yang dijelaskan sebelumnya, salah satu cara merawat kesehatan sistem pencernaan kita adalah dengan mengkonsumsi makanan berserat, seperti buah dan sayur. Memang apa sih manfaat dan pentingnya makanan berserat bagi sistem pencernaan kita? Yang pertama, sebagai sumber vitamin dan mineral. Yang kedua, sebagai sumber air dan gizi. Dan yang ketiga, melancarkan buang air besar. Makanan yang berserat dapat membantu melewatkan sisa makanan dengan cara lebih cepat, sehingga dapat mencegah sembelit atau konstipasi. Yang keempat, buah dan sayur dapat menjadi antioksidan. Dan yang terakhir, makanan berserat dapat mencegah penyakit tertentu seperti usus buntu, kanker usus, dan kanker anus. Kemudian, cara menjaga kesehatan sistem pencernaan selanjutnya adalah dengan mengkonsumsi air putih secara cukup. Beberapa manfaat dan pentingnya air putih bagi pencernaan kita. Yang pertama, melancarkan proses pencernaan. Yang kedua, dapat mencegah dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Yang ketiga, dapat mencegah sembelit, sehingga feses di dalam usus besar tidak terlalu padat dan lebih mudah untuk dikeluarkan. Keempat, dapat menjaga keseimbangan cairan tubuh. Dan yang terakhir, dapat menjaga fungsi dari ginjal. Oke, kita sudah selesai belajar materi gangguan pencernaan dan cara merawat kesehatan organ pencernaan. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.